sumber. Untuk yang selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Sri Ratnasari, Sarjana Komunikasi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi kedua tentang integrasi penelitian dan pengabdian dalam mata kuliah yang akan disampaikan oleh Bapak. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak kita ringkas. Jadi ini kan terkait dengan yang sampaikan saya tadi ya, dari integrasi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari konsep integrasi penelitian pengabdian dan ke dalam mata kuliah itu ya hampir sama. Mesti integrasinya adalah ke dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi atau bahan ajar atau mungkin yang lain. Tapi kesemuanya bentuk itu nanti masuk dalam lingkup mata kuliah. Maka di situ saya sampaikan, ini kan gambarannya nih. Ketika integrasi itu kepada mata kuliah, ya, kepada mata kuliah, nanti Bapak Ibu harus melihat dari tema yang ada di sini. Ya, karena ujung-ujung mata kuliah itu kan di RPS sebenarnya. Makanya nih, penelitian saya ini mata kuliah apa sih sesungguhnya? Nah, mata kuliah yang sesungguhnya itulah yang nanti kita mata kuliah yang sesungguhnya itu yang akan kita lihat di sini ya. Jadi kalau saya lihat lagi-lagi hasil capaiannya, kemudian lihat CPMK-nya, kemudian ini mengarah kemana? Nah, disitulah nanti saya akan melihat kalau Bapak Ibu sudah nyusun RPS dengan benar, itu berarti arahnya kepada kuliah. Nah, kalau terkait dengan profil ya, itu nanti terkait dengan CPL. Makanya nanti benar enggak sih bikin CPL-nya? Tapi yang paling benar adalah bikin CPMK-nya. Saya akan melihatkan kan ya. Benar aja. Terus ya, nanti kita enggak semua kok. Enggak terus? Saya pengen lihat struktur CPL-nya. Ini kan OBI. Terus cari yang terkait dengan nyusun CPL-nya. Ini ya. Ya, terus barangkali ada. Nah, kalau di sini, ya, dari situ aja wes. Di CPL itu kan yang menentukan adalah kita. Tapi yang pakai acuan adalah asosiasi dan seterusnya tadi. Jadi nanti profil lulusan itu sudah kita bentuk. Katakanlah profilnya menjadi siapa? Riset ya. Kamu meneliti katakanlah, atau profilnya menjadi konsultan. Maka di situ ada CPL yang mengarah apa yang dimiliki kemampuan menjadi seorang konsultan. Itu kalau memang katakanlah mampu apa sih seorang konsultan itu harus CPL-nya. Nah di situ setelah itu baru dibebankan kepada untuk menjadi seorang konsultan, kemampuan ini akan diambil kompetensi mana saja dari mata kuliah apa saja, maksud saya gitu. Dari CPMK apa saja. Oh mungkin di CPMK 1, CPMK 2, ya sudah hanya itu. Disitulah namanya CPMK yang nanti Bapak Ibu yang nyusun kalimatnya. Kalau saya biasanya ngajar mata kuliah metodologi penelitian, saya ngajar di situ. Kemudian di situ juga ada mata kuliah lain yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Ada CPL yang berbunyi, CPL-nya ini, tapi itu yang saya kritis kepada teman-teman di prodi itu, kenapa kok ini enggak ada kalimat CPL itu? Mata kuliah penelitian, mata kuliah statistik, mata kuliah skripsi. Bukan mata kuliah skripsi ya, tapi dalam bentuk ini.
3 unsur ini harus ada. Ini satu paket yang menghasilkan satu CPL. Apa Pak? Ya mampu merancang. Merancang kan tugas proposal. Mampu menyancang, melakukan penelitian, berarti ujung-ujungnya. Dan mampu menginterpretasikan atau menganalisis dan menginterpretasikan data. Itu kan statistik. Berarti 3 unsur itu dalam satu CPL. Kalau mau unsur banyak, lihat statementnya di mana. Kalau mampu merancang, maka tugasnya pasti proposal. Berarti tugas mata kuliah metodologi itu proposal. Wujudnya mana? Ini Pak. Karena dia mampu nyusun, sudah. Jadi output dari merancang itu ya project. Melakukan penelitian, pasti eksperimen kan, pasti di lapangan, skripsi kan. Melakukan, wujudnya mana? Oh dia menerapkan kan, di riset di lapangan. Nanti hasil karya itu. Dan terakhir kan mampu menginterpretasikan atau menganalisis dan menginterpretasikan data. Pasti itu statistik. Maka 3 itu yang nanti dibentuk oleh 3 mata kuliah. CPMK-nya ada 3. CPL 1 CPL itu nanti diatasi oleh 3 CPMK. CPMK mata 1, CPMK 2, 3. Nah kalimat itu harus muncul cara menyusunnya. Merancang, melakukan, menganalisis. Itu kalau di dalam taksonominya itu cara ngukurnya gampang. Kalau ngomong indikatornya gampang. Nah itu yang kalau nanti Bapak Ibu ingin kembali ke CPM-nya. Nah kita mengintegrasi kelihatan riset ya, di mana Pak ini. Nah dari unsur-unsur riset kan saya bisa masuk. Paling gampang kan kalau mata kuliah penelitian kita, mahasiswa saya ajak penelitian kita, yuk kita ajak. Dia kan nanti mampu, mungkin pada saat awal dia mampu, katakanlah kita ajak awal, dari awal kamu masuk di data, maka risetnya sudah diajarkan. Maka di situ ketika saya mengajarkan tentang metodologi atau desain atau masalah teknik pengumpulan data, disitulah saya bercerita tentang kasus, bercerita tentang apa yang saya lakukan di dalam penelitian. Itu jika penelitian diintegrasikan di mata kuliah teoritisnya metodologi. Jadi ini bukan substansi keilmuan tapi metodologinya bisa dimasukkan di situ. Ketika saya bicara tentang menghitung besar sampel, saya bisa mencontohkan riset saya ketika bicara tentang sampel. Saya masukkan contoh kasus terkait dengan riset ini, tolong dihitung besar sampelnya dari kasus yang ada. Penelitian judulnya saya ini itu masuk. Itu namanya integrasi kepada mata kuliah di situ. Jadi cara mengintegrasikan harus berdasarkan tadi CPL yang mau kita tunjuk dulu. Kira-kira luaran penelitian ini itu diarahkan kepada CPL yang mana, CPMK yang mana. Coba sekarang nanti dicek lagi teman-teman, CPL-nya sudah benar enggak sih? Cuman enggak ada yang mau berani merubah. Terus saya bilang, si nyusun siapa? Aib nih Pak, Aib Vicky Pak. Terus, apakah itu enggak benar? Oh iya sudah benar, coba korelasikan, buka halaman ini, buka halaman ini, buka halaman. Enggak ada korelasi sama sekali. Loh kalau dia benar, kenapa kok ini masih salah? Bahan kajian dicowontangi kabeh lho, CP pokoknya dicentang aja. Loh itu berarti kan ngawur. Saya juga manusia, kalau disuruh nyusun itu ya capek, tak centangi semua saja. Itu manusia. Kalau nyusun buku di dalam buku pedoman itu tim pokja itu begitu. Terus kamu aja yang nyusun. Enggak pernah disolusikan dengan benar. Yang benar bagaimana? Kalau mau enggak percaya, kalau saya enggak percaya dengan saya, coba datangkan orang yang menulis buku pedoman kurikulum di kementerian. Suruh ngoreksi, itu yang telaah orang. Maka mestinya Aib Vicky atau Aib Ni setelah dia menetapkan, kasih dong kepada ahlinya, pakar kurikulum yang sekaligus dia penulis di pedoman kurikulum nasional yang berbuku itu, direview, dicek. Karena ini saya ngambil dari sumbernya tim penulis itu, saya tanya, Pak ya Pak ini, iya Pak, ya, karena yang nulis itu nggak ada yang ahli di bidang teknologi pendidikan, perawat semua, iya, tapi nggak ada background S1, S2-nya atau S3-nya di antara di situ yang mengambil bidang teknologi
pendidikan. Padahal ini adalah ilmunya teknologi pendidikan. Nah, saya paham karena saya lihat catatan-catatan, saya belajar tentang itu. Oh, ini sih maksudnya. Maka ketika saya kritik, ya akhirnya dia loh, kalau ini masih gak mau dirubah, loh gimana kalau asosiasi kalau nanti bertanggung jawab nanti biar diskusi dengan kita. Tanya aja kalimatnya. Coba ada nggak contoh dari apa yang ada buku yang keperawat 1 sampai 9 itu. Coba aja dipahami aja. Mampu meningkatkan keahlian di bidang, pokoknya 9 saya lupa. Meningkatkan keahlian bidang keperawatan apa? Gimana cara ngukur meningkatkan keahlian? Ini capaian kok. Meningkatkan. Berarti sebelumnya harus diukur, sesudahnya juga harus diukur. Ya semuanya pasti meningkatkan, tapi keahlian, terus ahli mestinya nggak usah mampu mengembangkan atau lumayan, mampu merancang, menyusun, tapi lihat KKN-nya bagaimana. Ini jadi itu lagi-lagi pada di situ. Jadi fokus di situ terkait dengan bagaimana kalau integrasi kepada mata kuliah apa. Pertanyaan kan bagaimana mengintegrasikan penelitian pengabdian ke mata kuliah. Caranya gimana? Ya melalui RPS. Dari RPS itu dilihat CPR-nya bagaimana itu. Nah, cuma nanti kalau bentuk buktinya ya tentu di RPS. Makanya di RPS itu harus tertulis. Nah, tertulis apa? Bahan atau materi di situ. Itu nanti wujudnya di situ. Ada nggak di situ? Dilanjutkan di capaian pembelajaran. Lihat. Coba. Terus ini yang bawahnya apa? Iya coba. Nah ini saya sering mengatakan ini. Kalau makanya ada benar ya, ada reformulasi. Makanya saya bilang dulu ada sikap itu 1 sampai berapa ya? 10. Itu sama ITS ditolak. Ngapain 10 kebanyakan? Dibikin 1. 1 dok sikap itu. Ujung-ujungnya kan ngukurnya kan semua sikap. Semua dicentangi sikap. Padahal sikap itu belum tentu ada semua kan. Lihat proporsinya, berapa persen di situ saya bilang gitu. Memang sikap itu akan banyak dibebankan kepada materi yang terkait dengan yang titipannya pemerintah itu. Tapi kalau kita, nah ini saya contohkan tadi ya, di CPL itu masih harus ada ini, merancang, melakukan, menganalisis dan menginterpretasi, itu yang saya sampaikan. Karena ini tempatnya di mana? Maka saya bilang, pernah saya tanya, Mbak, saya ini menempatkan mata kuliah saya ini di mana CPL-nya? Nah, ketika saya tanya begitu, terus yang satunya, terus mata kuliah ini biostatistiknya gimana? Saya nggak ngajar, cuman kan saya sampaikan, loh teman-teman biasanya paketannya penelitian statistik, skripsi itu biasa jadi 1 paket. Istilahnya 1 cara berpikirnya kan gitu. Akhirnya mestinya jadi 1 di situ. Cuman yang di perawat itu enggak menghasilkan karya ilmiah. Ya itu tok nggak salah. Tapi kemampuan menginterpretasi analisis data belum ada. Sehingga statistik gak ada efeknya. Statistik itu larinya kemana? Jadi yang diajarkan statistik itu ya dia data bagus. Nah nanti baru sub CPMK itu mulailah dipredel sendiri-sendiri. Kalau saya di mata kuliah penelitian ya cukup tak buang CPMK yang panjang itu tak buang, tak ambil 1 tok ini ya. Jadi langsung ini ya diambil merancangnya saja. Yang ini kan enggak. Nah ini tambahan. Nanti kalau yang katakanlah mata kuliah ini skripsi ya melakukan. Kalau yang ini tinggal ini tok. Dari sub JPMK itu sudah tergantung kita. Tapi bagaimana kita menguarannya ke situ. Nah ini kalau kita nanti nyusun JPR supaya nanti pada saat integrasi itu kelihatan. Oh iya apa sih dia lakukan. Oke, terus Mas. Kalau enggak ini salah. Nah ini direformulasi lah sebenarnya. Nanti tinggal Bapak Ibu ini kan contoh yang di kementerian sebenarnya. Terus, ya. Oke ya, ini ganti yang satunya aja, integrasi ke bahan ajar. Setelah itu saya masuk ke bahan ajar. Bahan ajar yang ini, karena ini bagian dari yang tadi itu. Sampai tutup, dipindah ke
Nah ini aja dulu supaya nanti kalau tadi kan pembelajaran itu kan terkait dengan penambahan materi. Nah itu bisa nanti di sini. Nah sekarang bagaimana melakukan integrasi dalam bahan ajar. Tapi bahan ajar yang bagaimana yang nyusun. Supaya nanti bahan ajar yang kita susun itu juga benar. Coba di situ sebelum masuk ke ini ya, ke bahan ajar saya ingin lihat ini ada dual model. Ini kalau di indikator kinerja utama di perguruan tinggi itu kan salah satunya pembelajaran kolaboratif. Nah, dua ini yang diminta, case method sama project. Ya, tapi kan Bapak Ibu sudah menjalankan. Ya, kalau project pokoknya kegiatan sing biasa ngisi tugas lah. Nah, saya bilang gampang-gampang. Project sebenarnya. Yang mana untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang arahnya sebenarnya Bapak Ibu, riset program-program kita itu banyak yang project. Apalagi nanti teknik, apalagi Bapak Ibu nanti anak-anak itu mampu merancang, khususnya metode manajemen. Kalau memegang manajemen komunitas itu rata-rata project. Dia menghadapi bukan persoalan kasus. Sudah tahu mata kuliah manajemen itu kan bukan hanya sekedar praktek loh. Dia datang ke ruangan ini mau saya apakan? Iya kan? Saya menggunakan manajemen kepraktekan yang bagaimana? Itu kan menyesuaikan ruangan. Nah ketika begitu dia nggak boleh, ini Pak mau mempraktekkan MAKB, loh salah. Kalau mau menerapkan MAKB itu cukup praktek, ya praktek biasa. Tapi kalau ada kegiatan tugasnya dia mampu mengelola, menyusun proyek agar ruangan ini pas dipakai manajemen ruangan ini cocoknya bagaimana. Nah itu dia pakai metode proyek. Sehingga di situ diajari bagaimana menyusun sebuah proyek, tugasnya begitu. Nah, kemudian yang kedua case method. Nah, baru kalau kasus-kasus keperawatan yang lain klinik pakailah metode case method. Jadi kalau saya isinya kalau kita orang-orang profesi pasti arahnya dua kasus ini di lapangan paling banyak. Maka itu diarahkan ke perguruan tinggi semuanya di IKU keberapa itu kolaboratif itu dua-duanya itu mengandung unsur pembelajaran kolaboratif. Coba lihat di kasus belakang. Bedanya yang satu ini kasih kasus ya untuk dipecahkan masalah. Kalau ini adalah ada hal yang dikerjakan dia ngasih sebuah proyek bagaimana dia menyusun, membuat atau merancang. Nah, metode kasus paling banyak dipakai ketika kita melakukan uji kompetensi. Itu pastinya kan gitu. Ini ya. Maka di situ jelas syaratnya mulai dari pemeran, ada diskusi kelompok, ya kemudian unsurnya kan begitu. Kemudian terus Mas. Nah, jadi peran studi kasus itu banyak aspek-aspek yang kalau saya bicara kebanyakan PBL itu biasanya banyak juga di sini. Terus atau mungkin juga proyek ini juga bisa juga PBL diprojekkan itu. Oke. Ya, intinya hanya di situ. Terus dengan yang satunya. Nah, di situ akan kelihatan nanti sama-sama metode ini akan bisa dipakai. Ingat di situ ada kemampuan komunikasi, kolaborasi, critical thinking, nah, kreatif. Itu yang disasar Bapak Ibu. Saya jadi awal tadi konsep bahwa kalau kita itu case method atau team project atau project based learning itu pasti di situ kolaborasi iya, karena di antara teman ada kolaborasi. Yang kedua, komunikasi, pasti anak-anak itu ngomong, ya kan? Kemudian kritis, iya, karena dia mengamati kasus, dia mesti akan saling mengkritisi apa yang ada di dalam. Termasuk berpikir kok kreatif, bagaimana sih solusinya, termasuk problem solving itu. Nah ini yang skill abad 21 yang tidak kadang-kadang kita apa itu pelajaran. Tapi skill abad 21 ya di situ. Makanya kalau ada anak kemudian tiba-tiba besok dalam situasi kemudian dia berpikir di luar dari pikiran kita kemudian dia bisa menciptakan sesuatu, itu sudah masuk di skill ini. Jadi kita nggak lagi mengajarkan ini kamu ya, kamu paham ya, enggak, dia bisa sendiri. Karena dia berpikir kritis, otak, dia pasti akan belajar. Gara-gara apa? Case method atau project based learning. Nah sehingga nanti terus Mas, kalau nanti dalam nyusun buku paling gampang gitu saya bikin. Ya kasih aja kasus, kasih aja project yang paling banyak di sela-sela
materi pembelajaran di situ. Ya, jadi intinya hanya membedakan adanya kasus sama proyek di situ. Nah, ini yang dari awal apa yang tadi pertama tadi barangkali. Nah, ini kan hanya langkah-langkah yang diinikan aja. Coba. Kalau yang paling penting gimana? Kalau case method, Bapak, Ibu, Saudara semua harus mengambil satu tema, satu kasus yang mau diangkat. Katakan, ini tugas mata kuliah apa? Itu udah cari kasus yang sekiranya bisa dipecahkan di subbab itu. Tuh, yang kemudian pendekatannya pastilah student center ya. Kemudian konstruktif, bagaimana membangun. Anak-anak ini bisa membangun pola pikir baru, mengkonstruktifnya, bagaimana mengkonstruk pikiran. Nanti bisa pikirnya, cara menyelesaikan dan seterusnya. Itu pandangan-pandangan dari teori belajar, bentuk belajar yang kreatif dan inovatif. Pastilah ini. Kalau nggak kreatif dia nggak akan bisa menyelesaikan kasus, apalagi inovatif, nggak ada temuan-temuan baru. Jadi ini yang terkait dengan case method. Kemudian bawah Mas, yang terkait dengan sama-sama dia ini komunikasi kolaborasi. Kemudian yang satunya langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya hampir sama, ininya bagaimana prosedurnya. Nanti ini coba langkah-langkah. Nanti ketika nyusun buku, coba langkah-langkahnya ini harus ingat. Kalau nanti nyusun buku, ketika Bapak Ibu sudah memberikan kasus, trigger kasus, langkah perintahnya menurut saya, perintah di dalam menyelesaikan studi kasus itu ini, ya, artinya sudah nomor 2, disajikan kasus. Makanya gini, nanti kalau di dalam buku itu Bapak Ibu membuat kasus, kemudian perintahnya ini, katakanlah mohon atau dimohon mahasiswa membentuk berapa kelompok, 5 sampai sekian kelompok, itu 3 bulan. Kemudian, nah perintahnya ini ada perintah di dalam memecahkan kasus melalui satu identifikasi atau cari data-data tentang, kemudian teori apa, kemudian bahan apa yang diperlukan untuk ini. Kemudian gagasan tentang ini usulannya bagaimana. Kemudian lakukan diskusi dan validasi, kemudian bagaimana solusi, kemudian tulis di dalam hasil. Itu langkah-langkah yang harus ada di dalam poin kasus. Kemudian kalau selesai presentasikan kelompok atau diskusikan feedback dan seterusnya. Jadi nanti kasus bedanya menulis buku di situ. Kalau kita buku ini kasus berbasis case method atau tidak, ya bedanya hanya itu toh, yang lainnya sama. Kalau Bapak Ibu kepengen langsung fokus ya sudah, berarti kasus dulu baru materi singkat. Tapi kalau ada materi karena ini buku ya, buku itu bahan ajar di mana mahasiswa juga perlu tahu tentang referensi yang kita buat. Tapi di sela ketika sebelum evaluasi kasih kasus setiap bab atau sesuai capaian pembelajaran lah. Jadi kalau nanti setiap bab itu kan ada capaian pembelajaran bab itu ya. Kalau saya bicara itu kan dulu kan tujuan pembelajaran lah. Tujuan pembelajaran di bab itu apa? Oh dia mampu A, mampu B, mampu C. Nah, sudah di kasus itu bisa menjawab dari tujuan pembelajaran itu. Nah nanti berarti tergantung. Kalau kasus itu bisa menjawab semua tujuan pembelajaran di bab itu ya cukup 1. Kalau enggak hanya bisa menjawab itu ya mungkin bikin 1 atau 2 kasus. Artinya kasus itu lebih berikan penguatan cara berpikir di bab itu. Langkah-langkah perintahnya di situ. Nah nanti tipe kasus Bapak Ibu sudah bikinkan. Oke, kemudian lanjut yang di project. Ya, kalau project itu kan sama persis ya. Project bagaimana dia ada semacam tugas lah yang harus sama-sama konstruktivisme. Mahasiswa difasilitasi mengerjakan yang nyata, coba berikan, lakukan, buat, dan seterusnya di situ. Atau biasanya kami perintahnya ke rumah sakit. Ketika ada anak-anak, biasanya kalau manajemen sebelum praktek, ya sudah kamu ini aja ke rumah sakit, analisis kebutuhannya di rumah sakit, dia ke rumah sakit sendiri-sendiri. Tergantung dia sendiri, itu melakukan analisis terkait dengan dia bikin tugasnya proyek. Oke. Coba ke atas lagi, terus yang langkah-langkahnya.
Terus prosedur mana ya prosedur? Ini nih. Sama ya mungkin. Terus. Di atasnya ini sebentar ini. Oh sudah enggak apa-apa. Jadi perintah kasus kalau di kasus yang diutamakan, kalau proyek cukup perintah atau tugas yang diminta oleh seorang dosen. Katakanlah tugas Anda adalah bikin satu atau dua kelompok dalam satu kelas. Kemudian lakukan perintah, Anda lakukan pengamatan tentang apa langkah-langkah terkait dengan tugas itu sesuai dengan yang diharapkan. Kalau manajemen mungkin analisis data dulu, kemudian analisis kebutuhan, kemudian tentukan bikin project atau proposal terkait dengan bagaimana penyelesaian atau menyelesaikan manajemen perawatan situ. Kemudian baru lakukan presentasi, diskusikan dan seterusnya. Nah, ini contoh. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran 2 ini coba dilihat naikkan tim based project atau process learning itu efeknya memang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat kemampuan analisis memfisihkan kemudian membuat itu hampir di situ sudah mencapai ini apa yang dia kerjakan 90%-nya itu sudah tercapai. Jadi kemampuan dia membaca dan seterusnya itu secara nggak langsung sudah dilewati sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kemampuan belajar ketika mengalami metode atau project, ya ini yang paling bagus karena dominasi terkait dengan tadi berpikir kreatif, inovatif di situ. Itu yang terkait dengan metode kasus dan project based learning. Jadi ingat bahwa metode dua ini diarahkan kalau itu sifatnya nanti merancang, menyusun dan seterusnya, maka gunakan yang ini ya, termasuk kemampuannya. Coba terus Mas, ini yang dibalik ya prosedurnya. Coba terus. Nah, ini kalau bikin kelompok gimana tadi Mas? Ya, di situ sama, kemudian perintahnya juga hampir sama, pencarian data, pengajuan dan seterusnya, diskusi
referensi itu. Buku referensi, ya memang dipakai rujukan referensi. Jadi buku ajar itu bukan buku referensi dan memang sulit buku referensi. Ya buku referensi itu memang ya sebagai sumber rujukan lah kalau saya melihat di dalam konteks-konteks ini. Kalau saya bisa mencontohkan buku referensi itu seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya. Itu yang biasa dipakai. Kan gak gampang itu buku itu sebenarnya. Kalau atlas itu juga handbook. Kalau di farmasi itu ada farmakop ya biasanya. Biasanya isinya obat-obat itu loh. Nah kalau buku ajar yang sering saya sampaikan bahwa buku ajar, terus Mas, buku ajar itu buku yang dipakai untuk pembelajaran. Makanya kenapa buku ini harus ada tujuan pembelajaran. Kalau yang referensi tidak harus. Nah bedanya buku teks, kalau teks itu sifatnya khusus, tema yang dibahas itu saja. Katakanlah nanti bicara tentang antibiotik ya sudah, buku itu hanya isinya tentang antibiotik. Ya sehingga nanti nggak membahas yang lain karena ini bisa dipakai buku aja. Tapi bisa dipakai buku ajar jika materi ini ada masuk di dalam sub-sub pembelajaran yang lain. Bisa bergabung dengan yang lain jadi menjadi buku ajar. Jadi pokoknya bedanya kalau buku ajar itu agak umum sifatnya dan tidak khusus sifat. Kalau yang buku teks itu hanya saat membahas tema yang mendalam, satu tema tapi dalam sekali. Kemudian modul. Ya, kalau modul itu self instruction. Ya, instruksi sendiri. Jadi buku ini dipakai jika dia tidak membutuhkan seorang pendawal, seorang dosen atau seorang guru. Seperti anak-anak UT itu kan pasti pakai modul. Tanpa ada dosen, dia bisa belajar. Karena itu namanya self instruction. Maka di dalam modul itu harus ada petunjuk mahasiswa, ada petunjuk dosen atau petunjuk tentang bagaimana belajar dia. Karena dia cukup dengan membaca itu, dia ngerti arahnya bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau buku ajar, enggak harus itu. Karena buku ajar itu ada dosen yang mengajari. Buku itu sebagai pendamping saja untuk belajar itu. Yang mengarahkan adalah dosen secara langsung. Tapi kalau modul, enggak. Makanya kok lebih ini modul ya, apa istilahnya, lebih detail modul, iya. Jadi unsur-unsur modul itu maka ada petunjuk dosen. Petunjuknya apa sih tentang dosen? Petunjuk tentang atau kegiatan mahasiswanya apa? Kemudian sama-sama juga harus ada tes akhir modul dan kunci jawaban tes itu. Nah, coba nanti di sini. Nah, makanya nanti petunjuk dosen akhirnya siapapun yang mengajar, maka di situ saya mengajar tuh harus begini karena ada petunjuknya. Harus tidak boleh keluar dari itu, nanti keluar dari modul. Makanya kalau modul orang-orang UT itu kan di daerah-daerah itu kan ada namanya tutor. Nah, tutornya berapapun itu sama. Karena dia ngikuti dari petunjuk modul. Makanya dia merekrut tutor banyak, tapi standarisasi sama. Dia nggak boleh keluar dari itu. Dibaca apa yang diharapkan. Tutor itu mengajarkan, memfasilitasi, melakukan tutorial ya sesuai dengan perintah saja. Nah, dia tidak terlalu banyak dieksploitasi itu di situ. Ya, kemudian kegiatan mahasiswa ya tentu mulai dari bagaimana dia belajarnya, kegiatan belajarnya, kemudian bagaimana prosesnya dan seterusnya. Kemudian ada tes, sama-sama ada soal. Buku ajar juga begitu. Kalau buku ajar itu tetap ada soal, ada rangkuman, tetap ada soal, ada jawaban juga. Di ini kan itu. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu materi, Pak. Kalau di materi modul itu tidak dalam, hanya yang singkat-singkat saja. Tetapi kalau di buku ajar harus lengkap, detail. Karena apa? Ya karena mahasiswa belajar tentang bagaimana proses pembelajaran itu lebih detail. Nah kalau di modul itu biasanya kegiatan pembelajaran satu apa targetnya ya simple. Tapi materinya singkat di situ, karena di situ dia memang tidak diharapkan terlalu tinggi ini yang pemahamannya di situ, karena ada fasilitator juga di situ. Sama-sama ada tesnya, kemudian di situ.
Jadi itu terkait dengan modul. Nah, kemudian nanti saya sampaikan lagi terkait apa saja problem yang selama ini dihadapi Bapak Ibu dosen ketika nyusun bahan ajar supaya nanti ini menjadi bagian bagian yang penting. Satu yang kesalahan Mas dosen itu ilustrasi ya paling gampang. Ilustrasi gambar tabel itu biasanya dosen kalau ngajar kalau nulis itu tidak lengkap. Mahasiswa itu bingung, ini apa tabel gambarnya, ini apa tulisannya, dia nggak paham. Jangan biarkan visualisasi itu bicara sendiri. Berarti apa? Butuh penjelasan. Jadi kalau ada gambar, tolong dijelaskan lebih detail. Coba dilihat di situ ada gambar bagan katakanlah atau tabel, itu harus detail ininya penjelasan. Sehingga mahasiswa paham itu kelemahan kita. Ya, selain kita bicara terkait dengan ragam bahasa. Kalau terkait dengan tabel banyak sekali. Coba lihatkan tabel yang sering terus yang sering menjadi masalah kita. Nah, kita ini ilustrasi ini paling terus. Nah ini kalau di luar negeri ya teman-teman kalau nulis grafik gambar apa tabel lengkap coba dilihat. Tabel tadi ya. Nah itu di bawahnya kan lengkap. Katakan di sini ini hasil penelitian katakanlah. Di sini itu kan mesti ada kodenya di sini. Ini menjelaskan bagaimana proses uji cobanya atau mungkin latihan ya berbasis dengan pendidikan tingkat pendidikan dijelaskan sampai lengkap komponen. Coba lagi digambar, ada lagi gambar. Yang paling parah itu kita gambar biasanya. Terus, nah ini kalau kita ini tuh dibiarkan nggak sampai ada tandanya, kodenya dan seterusnya. Nah kalau ini nanti dia menjelaskan lebih dalam. Ini apa sistem ekologi, kemudian apa yang pergerakan katakanlah nutrisi dan seterusnya. Nah nanti Bapak Ibu kalau nulis itu harus lengkap karena yang dibaca itu mahasiswa itu belajar tentang buku ajar yang Bapak Ibu lakukan. Nanti kita koreksi, oh iya ya ini. Nah siapa tahu Bapak Ibu hasil penelitiannya model katakanlah. Model, nanti kan temuan model itu, katakanlah model pembelajaran, model apapun nanti. Di hasil riset kan model kan mesti bentuknya bagan. Kalau model konseptual atau model alur. Atau kalau model matematik ya rumus. Nah, kan tergantung model-model apa kalian. Nah kalau model konseptual kan nanti, oh iya sih, berarti kan harus ada penjelasan. Bapak Ibu harus menjelaskan tentang komponen siklus yang ada di dalam konsep model itu. Demikian juga kalau nanti temuannya adalah model tentang model rumus, model matematik, maka dijelaskan rumus itu terkait dengan penjelasan dari model. Nah itu kalau nanti temuannya berupa model, termasuk produk hasil. Produk itu kan dihasilkan, nanti temuan produk dimasukkan di dalam hasil ini. Ketika akan mencontohkan program, katakan gini, Bapak Ibu, kemudian ada temuan katakanlah di perawat, kemudian bisa membuat mungkin sensor ya, mungkin bekerja sama dengan teknik elektro dan apa dan seterusnya. Kemudian dia bisa menciptakan tempat tidur yang tentunya bisa secara otomasi bisa dijalankan. Nah Bapak Ibu harus membuat model tempat tidur, sistem sensornya, gambarnya, bagannya itu harus digambar. Kemudian dijelaskan. Nah, jangan sampai nggak dijelaskan komponen itu. Biasanya kan kita kan gambar apa kelamaan. Jadi itu kalau kita sendiri, tapi kalau yang dibaca orang harus sudah masuk di situ. Itu yang terkait dengan gambar, terkait dengan model visualisasi itu. Nah, yang terakhir paling sering menjadi masalah karena kita orang Indonesia ragam bahasa. Problemnya itu pasti ragam bahasa. Kalau terkait dengan kutipan dan seterusnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Kalau sudah ngomong ragam bahasa itu lupa ini laras bahasa ilmiah atau bahasa pasar. Karena kita lupa ini gabung gado-gado kan kita ngomong itu lupa bahwa ragam bahasa ilmiahnya gimana ya ini. Nah coba Bapak Ibu cek aja kalau begitu kuncinya di mana? Ya baca di Kamus Bahasa Indonesia.
Contohnya saja ya, contohnya ada kata-kata yang kata-kata dalam Laras-Simia. Terdiri itu yang sering. Diri itu mesti dari. Padahal kan terdiri atas. Sejak dulu kan itu terdiri dari aja. Padahal ini sudah ragam bahasa yang salah. Sudah harus berubah. Sampai lupa kadang-kadang. Benar nggak? Berbeda dari atau berbeda dengan? Iya, yang benar itu berbeda dari. Bedanya atau kondisi. Nah, kalau berhubungan dengan perawat kan si benar sudah berhubungan dengan. Ya. Tapi lucu lagi, sudah disebabkan karena biasanya kita sudah terbiasa disebabkan kan, disebabkan itu sudah karena kan gitu. Tapi kalau kita kurang mantap, disebabkan karena, mestinya disebabkan oleh dan seterusnya lah Bapak Ibu. Itu yang sering saya sampaikan. Ya kalau kita kan akhirnya kan ini ya, memang sulit bahasa Indonesia itu daripada bahasa yang lain. Apalagi sekarang perkembangan bahasa Indonesia cepat sekali. Jadi PR kita itu mulai dari tadi terkait dengan ilustrasi, ya, kemudian ragam bahasa itu juga banyak sekali yang harus kita pahami ketika nulis. Lupa ini yang kalau lengkap dan lugas dan tidak lugas. Yang Indonesia itu senengannya tidak lugas, padahal bahasa ragam bahasa ilmiah itu harus lugas. Ini ada contoh. Setelah diberikan penjelasan, benar ya? Setelah diberikan penjelasan, yang benar mana? Terus, setelah diberikan penjelasan, itu kan sudah langsung kan bisa. Setelah dijelaskan, iya, kan berdoa sama juga kan, tapi lebih lugas itu. Ya. Melakukan pengerusakan terhadap banyak, tapi enak ya supaya lengkap. Padahal kalimatnya merusak. Mengadakan pendekatan, ya sudah kalimatnya mendekati kan sama. Makanya kadang-kadang kita itu mau merubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan ini ya. Yang susah itu dari bahasa Indonesia ke Inggris. Gimana ya? Akhirnya kan kalau kebiasaan teman-teman translator itu kan cepat. Oh ini. Nah, melakukan penelitian atas, ya langsung aja meneliti terus. Ini. Kalau saya membaca bahasanya itu lucu-lucu. Nah, sudah seperti misalnya, ya seperti atau salah satu lah adalah merupakan aksi paling banyak ini agar supaya itu yang paling banyak agar supaya padahal itu salah satu aja agar atau supaya enggak terlalu. Nah, kemudian gini, banyak para peninjau, sudah banyak ada tambah paranya. Ya sudah kalau banyak ya banyak, para ya para. Contohnya. Nah ini bahasa yang sering di lapangan. Kita enggak sadar atau tidak. Cuma ya kadang-kadang kita juga ini bikin ya buat bisa, ternyata bisa itu dapat ya formalnya, tapi kadang-kadang ya sama-sama mirip tetapi misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu ya lama-lama kalau nanti nyusun ini ya terbiasa lah nanti itu. Oke ya. Nah itu apa istilahnya tambahan dari bagaimana Bapak Ibu konteks. Kemampuan Bapak Ibu satu adalah sistematika, paham, isi ya, pendahulu, isi, penyudah. Ingat, diisi di dalam buku ajar itu adalah ada tujuan, ya kan? Paling penting ada setiap bab ya ada tujuan pembelajaran, ada isi materi, ada kasus, karena ini kasus atau proyek yang Bapak Ibu mau tugaskan ke siswa. Kemudian boleh ada rangkuman atau evaluasi soal, kemudian pustaka. Kemudian kalau penyudahnya mungkin daftar pustaka, glosarium dan seterusnya. Itu di dalam konteks buku ajar. Bedanya kalau buku ajar, petunjuk dosen, petunjuk mahasiswa tidak terlalu diwajibkan karena buku ajar. Dan lebih dominan kepada materi lebih banyak penjelasannya. Tapi kalau buku modul itu harus ada petunjuk
dosen, petunjuk mahasiswa, mulai apa yang mau dibaca setiap babnya itu, kemudian tetap ada tes modul, ada evaluasi modul, ada kegiatan pembelajaran. Cuman sifatnya kalau di modul itu minim materi. Materinya adalah simpel. Kalau di buku materinya harus luas. Sering saya menyarankan gini, kalau nulis buku, Bapak Ibu kan sering ngajar kan. Sudah apa yang diajarkan seperti bercerita di dalam kelas. Nulis itu. Nah, nanti baru kita evaluasi. Nah, jangan di kelas banyak ceritanya, banyak kita ngomongnya, tapi ketika mau nulis kalimatnya apa ya? Ya ini, sehingga kita enggak, padahal buku ini pengganti siswa. Ketika dia enggak masuk, dia membaca buku sudah lengkap. Oh, apa yang diterangkan dosen tadi sudah lengkap, diterangkan semuanya. Itu sebenarnya bukan, karena buku dipakai untuk dia belajar, pembelajaran. Sehingga tahu petunjuknya, tahu materinya apa yang diberikan di situ modul. Nah, kalau modul tadi agak lebih simpel, bedanya di situ. Tapi jangan sampai modul itu terlalu lengkap, karena itu bukan modul lagi, bahan ajar apa buku ajar. Kalau modul yang singkat-singkat untuk materinya. Modul itu lebih diinikan kepada petunjuk bagaimana belajar sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu bagaimana penulisan, sehingga nanti besok kita lihat buku ini apakah ya Bu ya, diskusinya tentang buku kan besok itu, buku ajar ya. Ya, penyusunan buku ajar yang tentu apakah buku ajar itu sudah dimasukkan integrasi penelitian maupun pengabdian. Makanya besok enggak apa-apa buku atau modul dipresentasikan, cuman saya ingin lihat karya ilmiah Bapak Ibu apa saja yang sudah dibuat. Masukkan aja di situ. Kita mapping kan, katakanlah, oh iya Pak, saya sudah punya penelitian 3 judul, oke. 3 judul itu kira-kira nanti disubkan di mana barangkali ini. Nah, minimal kan itu sudah dalam bentuk integrasi. Nanti pada akreditasi, kalau mau akreditasi ya bisa tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu adalah memberikan pembelajaran kepada siswa hasil integrasi penelitian maupun pengabdian dalam masyarakat itu. Nah, persoalannya kalau pengabdiannya penyuluhan itu yang susah. Kalau materinya ini dimasukkan di mana kok penyuluhan saja. Nah, kalau nggak penerapan IPTEK kan sulit. Nah, nanti itu bisa saja dimasukkan di poin-poin mata kuliah yang terkait dengan materi yang disampaikan. Kalau tentang pendidikan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan itu bisa dimasukkan. Ya, tapi kalau mata kuliah yang lain kan harus berupa. Mungkin itu pemaparan sedikit saja karena kita agak mereview. Mungkin saya tadi agak masuknya telat. Bisa diskusi lebih detail saja biar nanti paham terkait dengan teknis penulisan. Ada waktu 10 menit untuk diskusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang luring dan daring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Terkait tadi buku ajar ya Prof. Kebetulan di sini kan saya khususnya selama ini belum pernah memang untuk membuat buku ajar. Akan tetapi pada saat perkuliahan saya menyiapkan bahan sebenarnya. Kalau tadi buku ajar yang dengan modul Prof. Dengan modul di sini kan kami ada modul teori, misalnya ada modul praktikum dan modul lapangan. Kalau modul lapangan itu untuk praktik di lapangan mahasiswa, panduan sih sebenarnya itu. Cuman kalau modul teori tadi sama kurang lebih seperti yang Prof jelaskan, bahwa di sana seharusnya ada modul yang untuk pegangan dosen dan pegangan mahasiswa. Selama ini untuk yang pertama untuk modul itu sendiri saya khususnya membuatnya itu masih dalam bentuk modul teori, misalnya itu sama yang saya pegang dan yang diserahkan ke mahasiswa itu sama Prof. Jadi masih belum
ini khusus untuk mahasiswa, ini khusus untuk dosen. Nah, itu untuk modul. Nanti mohon arahannya seperti apa untuk jelas membedakan modul yang memang menjadi pegangan dosen dan pegangan mahasiswa. Kemudian untuk bahan ajar. Selama ini yang saya buat, bahan ajar itu adalah sesuai dengan bahan kajian. Bahan kajian di RPS, kami mengajunya di RPS. Kemudian misal kami mengajar berdua dengan Ibu Dewi. Kemudian ada pembagian di RPS itu, bahan kajian 1 sampai 5 itu saya, kemudian bahan kajian berikutnya 6 sampai 10 misalnya itu di pengajar berikutnya. Nah, bahan ajar itu saya membuat sesuai dengan bahan kajian saya saja. Kemudian untuk susunannya itu tidak sistematis yang tadi misalnya, berarti itu bukan buku ajar ya Prof ya. Tidak ada yang prakata, kemudian yang pendahulu tadi dan sebagainya, hanya di sana tetap dituliskan bahan ajar itu ada tujuan pembelajarannya. Tetap kami tuliskan ada tujuan pembelajaran dan bahan ajar itu memang sebagian ada yang kami serahkan juga, kami berikan ke mahasiswa bahan ajar itu. Nah, bagaimana apakah memang bahan ajar ini nantinya bisa kami lanjutkan untuk menjadi buku ajar dengan yang sistematis tadi, ataukah memang berbeda Prof untuk bahan ajar? Jadi tadi mungkin itu yang mohon arahan dan penjelasannya terkait modul tadi dan antara bahan ajar dengan buku ajar. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini Bu, modul itu memang sebaiknya 2. 1 untuk mahasiswa, 1 untuk dosen. Mengapa? Karena itu kan tutorial. Kita itu kan biasanya punya asisten dosen atau punya tim. Nah, barangkali saya nggak bisa ngajar, kan bisa diajar oleh teman kita yang dampingi. Tapi dampingi supaya itu ada kesamaan standar. Peganglah modul. Jadi nggak boleh versi kita karena modul itu memberikan arahan. Kalau ibu yang ngajar sendiri, ya enggak apa-apa, enggak usah pakai pegangan dosen. Ibu sendiri yang paham tentang ini. Biasanya kan saya punya ada dosen baru, dosen muda, sudah, kamu kan tim teaching ya dengan saya. Dia belum. Oke, kalau begitu timnya dengan saya. Suatu saat saya nggak bisa ngajar, maka tetap dia pegangan pakai modul itu. Makanya mengapa? Karena di situ pedoman dosen lebih lengkap. Satu jawabannya lengkap. Jadi ini ada petunjuknya sampai dia nanti ketika ada pertanyaan tentang itu jawabannya sudah ada rambu-rambu yang jelas. Dengan jawaban itulah yang nanti dia dipakai untuk mengoreksi kepada siswa. Jadi kuncinya adalah menyamakan persepsi di antara itu fungsi ketika petunjuk modulnya untuk dosen. Tapi kalau saya sendiri kemudian diupayakan saya mampu sendiri, ya sudah, gak usah pakai modul dosen pun nggak apa-apa, cukup 1 modul itu. Hanya cukup modul mahasiswa itu, karena itu kan sama parameternya kita. Jadi parameter 2 itu tadi dipakai supaya nanti orang lain ketika bantu dia enak tinggal pakai itu yang bedanya. Nah, tadi pertanyaannya bagus, itu yang sering terjadi. Karena ini kita nggak pernah diskusi satu meja. Wes kamu bagian ini, saya bagian ini. Oh, kenapa kok sudah punya bagian-bagian, kok nggak mau dijadikan satu? Jadikanlah satu buku ajar apa. Kemudian digabung bab 1 sampai bab sekian. Yang nulis 2 orang, bab 1 sampai bab sekian itu yang nulis si A, bab sekian sampai sudah jadi buku ajar. Jauh lebih bagus sehingga nanti buku ini dipakai pegangan mahasiswa. Ingat mahasiswa itu kadang-kadang belajar itu integrasi dari awal sampai akhir. Dia ingin apa sih bisa? Nah, maka dia harus tahu konteks isinya, prakartanya, harus tahu apa yang dipelajari. Saya pernah bertanya, kalau diajarkan semua materi katakanlah, pertanyaan kali pasti terminologi tentang keilmuan. Saya tanya, ini ada mahasiswa keperawatan, kamu diajari tentang keperawatan anak. Saya tanya, bedanya keperawatan anak, keperawatan dewasa, keperawatan komunitas, itu bedanya di mana sih? Nah, itu aja dia bingung, karena dia tidak kuat di fondasi keilmuan. Pokoknya yang saya dipelajari ya ini toh Pak, loh nggak bisa. Ingat loh, ada konsep paradigma ilmu keperawatan anak, ada konsep paradigma ilmu keperawatan mungkin maternitas atau jiwa, itu berbeda di dalam pandangan itu. Nah itu mestinya di awal dipahamkan di prakarta itu sudah jelas, mempelajari di situ. Nah mengapa Bapak Ibu tadi ini saya menyarankan tolong yang sudah mulai bikin diktat, bikin bahan, tolong sudah mulai digabung. Nah jauh lebih penting karena itu nanti kita terapkan ke depan supaya nanti menjadi satu paket. Nah karena mahasiswa kan belajar tentang
mata kuliah kan, komprehensif dan sehingga dia akan belajar. Tambah gampang Bu, ini bab ini bab ini. Kalau beda lagi ini, beda lagi bab 1 saya, bab 2 ganti. Nah, tambah bingung lagi itu sama mahasiswanya yang bingung. Kita seenak aja, ini materi ibu ini kok nyempol-nyempol. Saya takutnya berpikirnya tadi nggak konstruktif ya, dia akan bingung dia. Tapi kalau berurutan, dia oke ada pegangan, persoalan saya nanti ngajar ini nggak ada masalah. Karena dia sudah belajar tentang buku ajar secara lengkap. Nah ini yang apa Bapak Ibu harus dimulai dengan buku ajar. Nah buku ajar itu ya tadi kuncinya, buku yang dipakai untuk pembelajaran siswa mahasiswa. Yang penting ada unsur-unsur tadi, ada tujuan kan pasti di situ, materi, kemudian bedanya tadi masukkan subkasus di situ. Baru nanti lengkapi dengan soal atau evaluasi, kemudian mungkin ada rangkuman, ada soal evaluasi. Itu sudah memuat sebenarnya itulah sebenarnya sudah masuk unsur isi di dalam buku ajar. Perkara ini di depan pendahulu atau penyudah itu hanya sebagai suplemen saja Bu. Artinya nggak terlalu, oh ini nggak ada daftar isi, nggak daftar tabel ya nanti sambil jalan itu kan teknis sih. Tapi yang paling penting itu isi bab 1 sampai 3. Tapi diingat buku nanti antar bab itu harus sama. Jumlahnya, halamannya, masuk jamaah itu ya jangan bab 1 itu 4 halaman, tapi bab 2 itu 50 halaman, ya nggak boleh lah, dipecah nanti. Jadi babnya itu boleh, berapa bab boleh, mungkin bab 1 ini katakan ini 10 halaman, bab 2 ya kurang lebih 10, 15, 20, itu wajar lah, kalau sudah 30 nggak wajar. Caranya gimana Pak? Ya nanti jadikan bab 1, bab 2, bab 3 dipecah untuk menjadi bab. Cara menulis itu. Nah, supaya nanti merangkainya gampang di situ. Itu yang buku. Biasanya kelemahan teman-teman di situ. Nah, kelemahan yang kedua itu ya tadi membuat gagasan. Saya sering mengatakan gagasan buku itu kan paling gampang itu kan dulu diajari tentang kalimat pokok ya. Kemudian kalimat pendukung atau penjelas. Nah, kalau saya sering mengatakan, kalau saya itu gampang paling nulis di mana? Apakah kita menggunakan paradigma deduktif atau induktif? Kalau saya pakai kalimat pokok dulu, kalimat paragraf utama itu paling gampang. Setelah paragraf utama, kata utama, kalimat utamanya, intinya, baru penjelasnya di samping terusnya. Itu bagi saya gampang. Kenapa? Kalimat selanjutnya itu menjelaskan dari kalimat pertama. Terus itu. Tapi kalau kalimat utamanya saya taruh di akhir paragraf, saya bingung. Merangkainya itu bingung. Nah, makanya tapi diingat cara menulis itu pokoknya ingat subjek, predikat, objek itu paling gampang. Walaupun sekarang ada model yang lain. Yang paling gampang gitu. Sehingga ketika membuat terminologi. Nah, ada lagi kunci. Kalau membuat definisi itu, karena ini supaya menjadi buku ini adalah buku karya kita. Definisi itu kan banyak biasanya pendapat orang. Jangan ditulis satu kemudian diparafrase, enggak bagus. Yang paling banyak bagus mana? Pendapat orang dimasukkan semua. Menurut A, menurut B, menurut C. Baru yang terakhir, berdasarkan pendapat A, B, C tadi dapat disimpulkan. Nah, kesimpulan itulah pendapat penulis. Dan itu yang akan diadop oleh siapapun kalau menulis, bukan mengadop kutipan dalam kutipan tadi. Artinya ini berarti ada kemampuan sintesis. Kalau yang pertama tadi menurut ini itu kan menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung. Tapi kan masih pendapat orang. Tapi kalau sudah digabungkan, disintesis 1, 2, 3, 4. Kan ada kelemahan kan kita gabung. Menjadilah ketiga ini. Jadilah pendapat saudara. Itu ketika kita mendefinisikan. Kemudian lagi ini ada, sudah tahu kita gabungan. Ketika faktor mempengaruhi. Ada faktor-faktor yang menyebabkan, itu ada kompleks. Menurut buku ini ada 4 faktor, menurut ini ada 5 faktor, menurut ini 6 faktor. Gabung saja, jangan pendapat satu. Kalau satu nanti gak ada pendapat yang lain. Karena ini 1, 2, 3 ini mungkin ada variabel yang sama, gabung. Akhirnya gabungan inilah menjadi pendapat kita. Loh kok bisa menurut kita? Iya, kita akan mensintesis. Artinya karya buku. Buku kita yang karya kayak sintesis. Karena apa? Mensintesis itu menjadi bagian dari produk pemikiran kita. Tapi kita bersumber dari sumber aslinya tetapan itu. Kita enggak salah rujukannya itu. Itu kalau cara
Jadi cara menyusun kalimat, kemudian yang kedua cara menulis ketika mendefinisikan dan seterusnya, kemudian cara melakukan kompilasi di situ. Tapi jangan, kalau saya ketika kasus-kasus yang lain dikutip, kemudian satu, pasti itu akan tidak bagus. Tapi kalau banyak pendapat yang kita pakai, tapi tidak semua, karena kita mencari itu. Sama ketika diagnosis keperawatan, katakan ini kita bilang, si A mengatakan ada 5 diagnosis, si B ada 6 diagnosis, si C ada 7 diagnosis. Ya digabung saja. Dari diagnosis itu yang paling, ya bisa saja bukan 7, bisa saja menjadi 8 diagnosis. Ketika di 7 ini kemungkinan tidak ada di diagnosis sebelumnya. Ketika ini ada sebelumnya. Nah, kita melakukan sintesis. Sehingga ketemulah pendapat kita. Jadi nanti sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga, yang terakhir adalah akan menjadi sumber kita. Sehingga orang kalau mengutip buku atau itu mestinya harus bersumber dari kita. Nah beda kalau sudah orang kutipan dalam kutipan, ini yang tidak. Itu cara nulis buku ketika kita sudah masuk di dalam poin bagaimana memberikan pembelajaran itu. Karena kan kita mengajarkan agar materi yang disampaikan itu tersaji kepada mahasiswa. Jangan dianggap tidak punya efek tulisan itu. Kalau Bapak Ibu nulisannya itu seperti kalimatnya runut, sistematis, maka berefek pada pola pikir siswa. Oh iya ya, berpikirnya gini. Makanya sebenarnya dulu saya pernah tanya, kenapa ya dulu itu guru bahasa Indonesia nggak pernah menjelaskan manfaat apa yang ditulis itu. Ternyata punya efek dari ketika kita belajar tentang kata kalimat majemuk dan seterusnya itu. Ternyata punya melatih bagaimana pola pikir yang sistematis itu, runut. Dan kalau kita dulu sudah diajarkan kemudian tahu manfaatnya, mungkin kita senang. Karena kita tidak tahu, pokoknya belajar, akhirnya bosan pelajaran bahasa Indonesia itu. Ya, sama ketika belajar tentang matematika itu. Kan nggak pernah kita tahu fungsinya apa, tahu-tahu di terakhir ini, iya ya matematika itu punya efek ya di dalam proses. Dulu itu apa sih, menguji, mengintegral, menguji variabel dan seterusnya, kita nggak tahu. Tapi belakangan tahu, oh iya ya, ada kemampuan logika yang dibangun dalam pelajaran itu. Tapi di guru waktu SD itu kan kita tidak diajarkan seperti itu, melatih di situ. Nah itu yang makanya kenapa kok akhirnya buku ajar itu diminta ada tujuan pembelajaran supaya tahu manfaatnya. Bahwa tujuan pembelajaran ini Anda harus mampu apa, tahu apa supaya nanti ini. Jadi dia ngerti apa yang diharapkan di situ. Makanya kan ada capaian pembelajaran itu di awal supaya oh iya akhirnya belajar di situ. Sama dengan PBL kan capaiannya di situ. Mungkin Bu ya tentang penjelasan buku ajar. Kalau modul kan simpel, nanti besok bisa kita lebih dalam lagi, beda modul, beda buku ajar, yang mana integrasinya ke kedua ini, ada nggak integrasinya? Nanti kalau nggak ada ya tolong nanti tanya, kira-kira disiapkan aja, walaupun belum masukkan, kita punya riset apa? Riset apa? Jadi memasukkan penelitian ke dalam pembelajaran, bukan judul yang dimasukkan, tapi materi. Ya, materi hasil risetnya maksud saya, hasil pengabdiannya yang dipakai sebagai bahan untuk diskusi atau bahan mungkin yang lain. Mungkin itu. Ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Baik Pak, begini, untuk membuat buku ajar itu kan memang effortnya luar biasa ya Pak ya. Perlu waktu, perlu usaha untuk menyusun sebuah buku ajar. Nah sekarang mungkin sering ada istilah book chapter Pak. Nah itu seperti apa? Apakah itu juga bisa kita anggap sebagai buku ajar atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait buku ajar tadi Pak. Kalau yang seperti Bapak jelaskan tadi, berarti buku ajar itu untuk judulnya itu bisa sama dengan penamaan mata kuliah, ya. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga modul Pak. Modul seperti yang sudah dijelaskan Bu Rohni tadi, kebetulan kami di keperawatan itu Pak, kita kan punya pembagian SKS di dalam mata kuliah itu, misalnya keperawatan anak ya Pak. Sudah dibagi nih Pak sama EPG 1 SKS teori, 1 SKS untuk praktikum misalnya di laboratorium. Nah kami selama ini memang membaginya menjadi 2 modul tadi Pak. Istilahnya ada modul teori, satunya adalah modul praktikum, yang mana bedanya adalah untuk modul teori itu lebih ke materi-materi, walaupun di dalamnya juga ada beberapa penugasan. Kemudian untuk yang modul praktikum itu kegiatan pembelajaran mahasiswa di laboratorium, di mana ada rancangan penugasan yang di dalamnya juga dimasukkan SOP Pak, skill, praktikum. SOP untuk praktikum. Nah, apakah yang seperti itu sudah sesuai atau mungkin ada yang lain Pak? Misalnya lagi modul yang tidak dipecah menjadi teori dan praktikum, tetapi berdasarkan pengelompokan topik misalnya tema apa untuk modul 1, modul 2 tema apa, seperti itu, karena saya juga pernah dengar ada yang seperti itu Pak. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, modul praktikum, praktik klinik. Itu biasanya bentuknya adalah panduan praktik klinik di lapangan. Nah, jadi istilahnya memang ada 3 modul, walaupun mungkin berbeda-beda seperti yang saya jelaskan tadi. Nggih, mohon diberi masukan. Oh, nggih, tambahan. Izin Pak, mau menambahkan pertanyaan dari Bu Dewi. Saya Meti dari Profesi Nurse. Untuk modul di tahap pendidikan profesi, modul seperti apa baiknya? Apakah itu modul praktik atau modul teori, atau misalnya tadi seperti yang Ibu Dewi sebutkan, modul itu berdasarkan topik, misalnya kalau di keperawatan jiwa berarti ada subbab tentang halusinasi, di dalam bab itu menjelaskan teori tentang halusinasi dulu, kemudian ada SPO bagaimana komunikasi pada pasien halusinasi, kemudian setelahnya ada kasus pijet yang mendukung pemahaman mahasiswa terhadap kasus halusinasi tersebut. Apakah seperti itu atau harus kita pecah lagi Bapak? Mungkin begitu Bapak untuk melengkapi pertanyaan dari Bu Dewi. Udah Bu ya. Jadi sebenarnya Bu, konsep modul ya, pertama ini modul. Modul itu bebas, tergantung dari seorang penanggung jawab mata kuliah. Satu ini mata kuliah A, saya mau jadikan modul apapun, silakan. Jadi satu pun enggak apa-apa. Tapi kan ingat, kalau satu kan ya berat toh. Kalau kita nyusun dan seterusnya, kemudian mahasiswa itu kalau bicara tentang modul mungkin lebih banyak agak terbagi. Saya tadi setuju kalau itu ada 2 modul. Ini modul teori, kemudian ada 2 modul praktek. Itu memudahkan mahasiswa mana wilayahnya ketika kita belajar di kelas, mana wilayahnya ketika belajar di praktek. Walaupun nanti kalau praktek semua dijadikan jadi satu modul. Tapi boleh nggak Pak digabung, dipecah? Boleh. Nah, kan yang namanya modul, tapi intinya kan ingat modul itu self interaction. Jadi instruksi untuk diri sendiri dengan bantuan sedikit fasilitator. Jadi dia paham di situ. Jadi itu yang silakan Ibu pakai modul. Memang benar yang sampaikan tadi, modul itu isinya teori ya teori. Tapi ingat, teori nggak boleh banyak-banyak karena ini di modul. Kalau teori banyak itu di buku ajar. Teorinya sedikit tapi bentuk kegiatannya lebih banyak, penugasannya, katakanlah kasus. Targetnya tetap pembelajaran, tujuannya apa? Kasusnya yang agak banyak, perintah terkait dengan modul itu. Katakanlah diskusikan tentang apa, lakukan, nah itu yang lebih banyak. Nah kalau praktek, saya sampaikan, kalau praktek sama juga. Ya, kalau praktek cuman perintahnya, petunjuk terkait dengan penugasan itu beda. Kalau ini penugasan, kalau di teori adalah pengayaan tentang kognitifnya, ya. Tapi kalau praktek penugasannya ya tentang psikomotornya, keterampilannya.
Jadi ini kan dua unsur, materi penguasaan di pengetahuan, yang ini penguasaan di praktek. Maka ketika ada katakanlah di ini petunjuknya, kalau ini petunjuk setelah ini di materi ya, petunjuk materi katakanlah Bapak Ibu menyajikan kasus petunjuknya mohon didiskusikan, cari kelompok ini diskusikan tentang masalah ini, cari problemnya, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah, cari rujukannya, sumbernya dan seterusnya. Nah itu baik dia diskusi kan, perintahnya untuk penguasaan materi. Tapi ketika di praktek enggak ada. Kalau praktek boleh kasus, setelah kasus ini anggapnya sebagai kasus pasien coba, atau kasus boleh ditulis atau tidak, langsung perintahnya mintalah kepada salah satu dari anggota praktek dijadikan sebagai pasien coba. Kemudian perintah, harus ada perintahnya. Lakukan prosedur tindakan apa dulu. Dengan cara melakukan pertama kali apa, kedua apa. Nah di situ nanti harus ada lembar evaluasi pengisian modul. Ketika dia melakukan prosedur tinggal dievaluasinya. Nah boleh, bukan SOP persis ya, boleh evaluasi tentang penilaian. Nah, jadi lakukan mahasiswa untuk melakukan penilaian dengan temannya. Katakanlah dia berpasangan, kemudian dia menilai dia mampu atau tidak, itu dan seterusnya itu. Jadi SOP itu tidak usah plek semuanya. SOP itu diambil aja yang prosedur klinisnya aja. Nah, karena SOP itu standar praktek ya, standar operasional di lapangan itu. Kalau SOP itu dimasukkan di dalam pertanyaan, dimasukkan di dalam langkah-langkah praktikum, monggo, tapi kan harus ada checklistnya, checklist untuk menilai masing-masing. Katakanlah gini, pertanyaannya pertama, lakukan tindakan keperakan. Sebelum Anda melakukan tindakan ini, siapkan alat antara lain A, B, C, D, E, F, G. Kan dia menyiapkan alat kan. Nah di situ ada cek kelengkapan. Siapa yang ngecek? Si siswa. Jadi dia itu praktek, tapi ada pendamping yang menilai. Nah, biasanya kan kita ada checklist itu dilakukan sendiri atau tidak ya, lupa saya lama nggak bimbing. Jadi di situ ada checklist yang dinilai. Cuman kan dilakukan sebagian kurasanya itu yang nilai adalah temannya yang ngawasi. Sebenarnya atau dosen kalau ngajar ya dia yang evaluasi supaya dia benar-benar itu. Setelah persiapan alat, baru lakukan prosedur seperti melakukan ini. Ya dia dicentang itu iya tidak atau mungkin mampu atau tidak mampu. Nah kelihatan di situ. Nanti sampai terakhir itu ketika kita modul praktek. Nah itu kan sehingga capaian keterampilannya ketika di lab kelihatan, oh dia simpulannya di situ. Nah di sini kalau ada penugasan diskusi boleh. Tapi diskusi terkait dengan kasus. Jika katakanlah pas pemasangan infus, pertanyaannya, mohon dijawab pertanyaan. Setelah Anda melakukan praktek kegiatan di atas, jika Anda menemukan kok ada kemudian mungkin pemasangannya itu enggak gagal, bagaimana solusinya? Tapi pertanyaan terkait dengan keterampilan, karena yang kita uji adalah keterampilan. Disitulah letak modul praktikum. Nah bagaimana ketika di lapangan, di klinik? Nah persoalan di klinik itu nanti kalau modul klinik itu kan langsung praktek. Mestinya sama mestinya. Cuman kan ini ke pasien yang nyata. Nah cuman akhirnya teman-teman, kalau saya sebenarnya idealnya modul. Tapi kan dilihat dia prakteknya praktek keterampilan dasar kah? Atau asuhan keperawatan kah? Kalau keterampilan dasar kan baik keterampilan tok. Ya biar kasus dia terampil. Tapi kan kalau capaian kompetensinya lagi-lagi mampu melakukan asuhan keperawatan. Berarti mulai pengkajian sampai evaluasi. Disitulah harus ada checklist untuk pengkajian sampai evaluasi di setiap kasus. Nah, idealnya begitu. Kenapa? Mampu melakukan asuhan loh ini. Kecuali keperawatan dasar. Mampu menerapkan pemberian oksigenasi. Sudah. Kalau itu nggak usah kasus, mulai pengkajian lengkap, cukup mempraktekkan karena yang disasar hanya keterampilan dasar. Tapi kalau sudah praktekkan klinik kan mesti ada tuh kompetensinya itu. Praktek asuhan pada kasus apa, mampu melakukan ini. Tetap mulai pengkajian, mendiagnosis sampai evaluasi. Cuman kadang-kadang format yang kita berikan ke siswa itu sebagai alat. Checklistnya itu mestinya harus ada itu. Pengkajiannya bagaimana, perencanaannya bagaimana. Tapi formatnya, tapi kan enggak setiap ini ya. Mahasiswa dikasih tugas itu hanya satu kelompok, satu tugas itu berapa
satu gerbong itu satu kasus ya. Itu yang menjadi masalah. Mestinya itu mahasiswa kalau benar-benar kita praktek seperti dokter itu, semua kasus, target kasus-kasus kritis, disuruh membuat seperti itu. Makanya anak dokter DM itu kan belajarnya kan langsung ke ini kan, pemeriksaan langsung di apa? Di dokumennya dia kan, mengkaji dia. Setiap pasien itu mengkaji, dia laporan ke situ. Ya dia mengkaji, memeriksa, melakukan terapi, ya di situ. Mestinya perawat juga begitu, mengkaji, mendiagnosa, melakukan tingkat pada semua kasus. Nah, tetapi kan kita biasanya sampel kalau kasus lengkap itu. Nah, tapi orientasinya lagi-lagi disamakan loh. Padahal ini S1, geja dengan vokasi. Kalau vokasi mungkin lebih simpel pada aspek keterampilan. Jadi mungkin kalau di modul praktek klinik agak lebih luas. Jangan diulang lagi keterampilan. Kalau keterampilan saja takutnya prakteknya keterampilan. Kalau keterampilan itu cukup di lapangan. Nah, kalau di klinik itu bukan hanya keterampilan pada saat tindakan saja, tapi mulai pengkajian sampai evaluasi di setiap kasus. Setiap kasus. Jadi katakanlah targetnya ini dipilih aja ke perawatan medical bedah. Ini kira-kira kasus yang wajib dikuasai anak itu berapa? 10, ya sudah. 10 itu harus didapatkan mahasiswa. Ya persoalannya apakah dia kelompok atau enggak, nanti ya yang penting 10 itu dia harus pernah melakukan. Takutnya kalau sampel, oh kamu, iya kalau saya itu di bedah itu yang kemarin hanya paham mungkin kasus diabetes aja. Yang lain dia nggak mau pelajari, taunya dianya tindakan. Nah, terampil di tindakan tapi ketika menghadapi kasus yang diabetes dia nggak ngerti. Tapi kalau di kedokteran lengkap semuanya. Nah, itu kalau saya dicari kasus-kasus yang sering diujikan di kompetensi, triggernya itu, ya yang lain mungkin dikasih penugasan. Nah, itu akan lebih kompre dia memahami itu. Dan ketika nanti di akhir ya dia akan paham materi itu mulai pengkajian sampai evaluasi. Ya, cuman kalau laporan lengkap dokumentasinya bolehlah salah satu ya. Tapi setiap harinya dia harus membawai pasien binaan di situ. Jadi itu bedanya antara modul, kemudian modul teori, modul praktek, kemudian praktek klinik. Nah, tapi kalau pedoman, panduan itu hanya umum. Karena itu kan biasanya anak-anak itu kan ada dua kan. Satu pedoman praktek yang secara umum menjelaskan praktek. Yang satunya adalah modul praktikum. Cuman kalau modul praktikum jangan sampai hanya keterampilan, harus lengkap. Karena itu kompetensi yang dicapai. Kemudian kasus dibatasi aja, kasus apa. Jadi kalau kasus yang paling besar itu kan penting itu, karena nanti bagaimanapun itu. Nah, tindakan itu ngikuti kasus saja. Jadi katakanlah ini sehingga agak tebel lah biasanya. Nah, kalau dia nggak mencapai kasus itu, berarti kan belum kompetensinya nggak tercapai. Artinya capaian pembelajaran nggak capai, maka dia harus mencari kasus sendiri. Sekarang, kenapa teman-teman 4 orang ini sudah pernah merawat asuhan keperawatan dengan diabetes? Kok kamu nggak pernah? Berarti kan dia nggak ngerti sama sekali. Ya udah harus kamu ambil dulu. Mundur dia. Nah, mungkin atau mungkin setiap hari ada kasus ya sudah masing-masing sudah dibagi kelompok. Jadi kok artinya 4 orang itu mungkin di rolling lah. Kalau ada kasus diabetes 5 enak, tapi kalau enggak kan harus ditunggu dan seterusnya. Harus di rolling di situ. Sehingga capaian pembelajaran itu. Itu dulu kami mencoba dulu ketika di awal-awal UNER itu saya bilang begitu. Kalau perawatannya model begini, kalah tetap sama kedokteran. Karena kedokteran adalah case based. Jadi kasus yang dicari. Nah, kita kan enggak pokoknya melakukan semua menjadi kasus kita. Tugasnya hanya satu. Ayo milih kasus satu. Nah, akhirnya dia fokus ke satu. Yang lain dia pokoknya asal tindakan dan seterusnya. Tapi enggak ada catatan. Itu yang terkait dengan modul. Tadi ada pertanyaan lagi enggak ya? Oh ya, capture book. Itu kan solusi ketika kita nggak menguasai nulis banyak. Gak apa-apa, itu bagian dari buku. Cuman apakah ini menjadi buku pembelajaran? Lihat, ingat kalau buku ini dipakai untuk pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya yang diarahkan kepada mata kuliah, maka itu bisa dipakai. Unsur-unsur buku pembelajaran itu yang penting buku ini dipakai untuk proses pembelajaran. Sesuai dengan capaian pembelajaran, maka harus ada tujuan umum atau tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, ada soal, ada evaluasi dan seterusnya itu.
Ya, nah memang benar Bu, buku ajar itu harus persis dengan mata kuliah. Loh, saya mau bikin buku ajar, apa buku ajar tentang stunting? Padahal stunting itu adalah bab sedikit sekali di buku peraturan anak. Loh, apa itu dipakai? Kalau ibu stunting itu dipakai buku teks, buku bagus. Katakanlah manajemen stunting, itu buku teks, karena dia membahas satu tema. Tapi isinya dalam, mungkin dalam sekali, bukan hanya sekarang. Tapi kalau itu ibu memasukkan subbab, ya boleh saja nanti jadikan buku ajarnya tetap keperawatan anak, keperawatan apa atau ilmu keperawatan. Jadi makanya tadi di awal itu enggak saya jelaskan detail itu tadi menganalisis. Kemudian menentukan judul buku ajar itu kalau gampangannya di tahap awal persiskan aja buku terkait dengan topik sub mata kuliah atau mata kuliah. Kenapa? Sisi pasar mahasiswa itu sangat psikologis kalau diajarkan mata kuliah ini, kalau ketemu buku ajar mata kuliah itu. Kan pasti, oh iya saya tak membaca buku mata kuliah ini. Buku ajar keperawatan anak, ya sudah berarti buku ajar keperawatan medical bedah, dia akan lebih fokus ini. Ya. Tapi juga ada buku ajar sistem pencernaan. Dia mikir, sistem pencernaan itu satu buku dari medical bedah. Enak mana ya? Membaca satu ini atau enak semuanya lengkap. Nah, kadang-kadang begitu psikologisnya. Ya, tapi bisa saja kalau saya kalau sistem itu bukan buku, kalau memang sudah nggak menjadi mata kuliah, menjadi bagian, kalau saya itu masukkan di buku teks. Sama-sama buku teks dan pembelajaran itu juga dipakai. Cuman bedanya ini yang spesifik, yang khusus membahas itu, yang ini agak gabungan, agak luas. Ya, jadi itu nggak apa-apa kalau ibu-ibu, kok ini belum nulis, ya sudah, langkah pertama tulis dulu apa adanya. Buku itu nggak akan bisa selesai kalau nggak kita tulis. Wes kuncinya gitu. Ibu berapa tahun pun di sini nggak akan bisa selesai jadi buku jika nggak mau nulis jadikan satu. Pertama oke, diktat, naik lagi modul, nah, sudah kalau mau lengkap lagi buku. Jadi bukan buku aja itu paling terakhir karena itu banyak bahasanya. Tapi kalau modul kan singkat-singkat. Makanya langkah kalau sudah punya modul, kembangkan sedikit lagi untuk menjadi buku ajar. Ya itu kalau mau monograf kan untuk penelitian saja. Tapi ini yang paling penting karena minimal kan itu. Karena di buku modul itu juga mengintegrasikan juga bisa gampang. Cuman kalau ingat ya, kalau integrasi di dalam modul ya tadi kasusnya itu yang harus dimasukkan. Tapi kalau di mata kuliah dan seterusnya nanti banyak lagi yang di itu mungkin ya Bu. Ada lagi ya? Referensi itu contohnya di kamus, ensiklopedi, yang dipakai referensi semua buku-buku itu. Jadi kalau ada kamus bahasa Indonesia itu referensi. Kalau orang farmasi itu farmakop ya? Ada. Apa istilahnya apa? Oh itu buku referensi. Kemudian ada kumpulan apa ya? Itu pokoknya buku yang jadi rujukan. Kumpulan obat apa Bu namanya? Buku nama. Nah itu juga itu. SDKI itu buku ini Bu, referensi. SDKI, kemudian SIKI dan seterusnya itu sebagai rujukan semua itu. Itu buku referensi. Jadi ya kalau kita kan memang itu bagus ya, memang tapi bikinnya tuh agak ribet, angel itu. Kan kita butuh effort. Ensiklopedi mungkin kalau ibu suatu saat membuat ensiklopedi keperawatan, nah ini bagus. Tapi ya angel lama. Buku ajar ya belum tercapai kok buku ensiklopedi. Buku ajar itu pada karek ngambil itu aja masih sulit kok, apalagi ensiklopedi gitu. Modul dulu langkahnya wis. Kan tim itu meringankan, tim teaching meringankan kita. Ya, nanti kalau sudah modul enak bisa gampang. Nah ya tentu kalau beda kok nanti ngajarnya kalau gak ada bahan ajar itu. Enaknya ya kalau kita nggak ngajar itu lupa, ya mahasiswa bisa belajar sendiri gitu aja. Itu ya, ada lagi Bu? Ya, mungkin ada yang lain silakan. Besok diskusi ya. Ya wes diskusi mata kuliah bahan ajar ya. Ya supaya bahan ajar saya lihat dulu. Nanti Ibu mau menekankan ke arah modul atau ke arah buku ajar nanti biar gampang. Kalau lihat syaratnya agak sulit. Buku ajar kalau di kementerian itu syaratnya harus 2.200 halaman.
Nanti kalau ada hibah-hibah itu biasanya gitu. Sebenarnya sementara nggak usah syarat halaman lah, yang penting bikin dulu. Ya, kemudian unsurnya tadi ragam bahasanya, ilustrasi yang paling penting. Sehingga kalau itu ya enteng ya, nanti kita itu bagaimana bisa menuliskan itu. Nah sekarang itu kan buku masuknya kan mungkin kalau di ini kan di pengajaran ya, yang apa di penelitian BKD ya. Ya kalau yang di penelitian kan hanya monograf. Mungkin itu Mbak, barangkali yang kalau nggak ada pertanyaan ya kita akhiri. Kalau ada silakan. Satu lagi Prof, silahkan Bu. Mau izin Prof, nanya lagi nggak Prof? Ini terkait dengan integrasi dari tadi Prof menyebutkan bahwa penelitian atau pengabdian itu kalau bisa dikonek dengan mata kuliahnya. Nah ini apakah harus saya ngajar ini, saya harus meneliti ini? Boleh nggak saya meneliti ini buku saya dipakai sama dosen lain untuk bikin bahan ajar mereka? Ataukah kudu wajib saya ya punya saya tok gitu? Terima kasih Prof. Ini lagi-lagi terkait dengan mapping keilmuan Bu aslinya itu. Karena bukti keilmuan kita, kalau Ibu fokus ke riset yang diajarkan, ya harapannya kan risetnya. Kok tiba-tiba Ibu melenceng risetnya itu ke arah orang lain? Kenapa kok orang lain gak tuker aja? Kamu lihat ini, kamu menulis ini, saya ke situ. Nah itu gampangannya gitu. Nah kalau kita sudah kekeh bahwa kita sudah masuk ke departemen ini, boleh. Nah solusinya cari solusi supaya ada juga tulisan itu masuk ke kami, tim teaching. Mungkin aspek ini, aspek itu. Jadi bisa masuk di bukunya Ibu, bisa masuk juga di bidang itu. Supaya riset ini bisa jalan. Jadi makanya nanti kan banyak kok. Banyak yang bisa diambil dari penelitian. Makanya nanti jangan terfokus pada judul. Ya, jangan terfokus pada judul penelitian, tapi hasil itu bisa dipakan, judul itu belum tentu. Hasil itu kan bisa banyak dipublikasikan kan. Oh, dengan hasil ini bisa dikemas di topiknya ini, bisa ini diolah lah. Nah, diolah itulah yang nanti sekiranya ini kalau saya arahkan olahannya itu ke mata kuliah ini kira-kira topiknya apa ya, materi ini. Nah, yang kita contohkan kepada kasusnya itu apa? Itu aja Bu. Ya kalau boleh itu mesti boleh saja, tapi kok nggak pas gitu loh. Saya neliti ini kok dipakai si ngajar itu. Padahal mestinya kan saya lebih expert di situ ngajarnya kan gitu gampang. Yang neliti saya kok ada yang ngajar ya. Kan saya yang ngalami kan gampangnya gitu. Kenapa nggak ditukar aja? Nah, itu aja ke depannya. Kan kadang-kadang kan itu memang sulit Bu, membelokkan itu sulit. Karena apa? Bicara tentang lingkup. Dulu saya tuh pikir gini, saya tuh paling enak kalau proses bisnis Bu. Riset itu ya komunitas Bu, anak, masyarakat. Pasti proyeknya banyak. Proyek loh ini. Karena hadirnya program-program pemerintah itu muncul di situ aja. Mesti masyarakat, mesti kasus-kasus nangone miskin dan seterusnya. Ini proyeknya banyak, WHO banyak, BKKBN banyak, Kementerian Kesehatan, Pemkab banyak Bu. Tergiur awal-awal Bu. Tapi lama-lama loh kalau gini ya enak aja golek duit. Tetapi kan keilmuan kita kan nggak di situ lagi. Kita sudah harus membagi sendiri. Ya sudah. Lama-lama sudahlah, gak mikir gitu. Sudah akhirnya sudah kita ngelepas. Ya awal kan mencari formula itu. Antara saya ngajar sini harus dibagi. Kalau dibagi kan gimana lagi harus dibagi kan gak enak saya nyebrang maunya ini ya sudah bagi, akhirnya kita fokusnya di situ. Nah, memang kan kita beda-beda, apalagi kasus-kasus yang lain medical bedah gitu. Kalau proyek di pemerintah itu apa? Tambah gak ada itu jarang. Pemerintah itu basisnya pada masyarakat, pasti proyeknya banyak. Nah, ini apalagi kasus diabetes, ya orang ini penelitian itu paling dilirik sama reviewer. Tapi kalau stranas itu beda. Oh, ketika ngomong tentang stunting, malnutrisi pasti direspon. Wah ini kelihatan. Itu kan di mana ya di bidang anak yang paling akeh. Masa saya minta anak kan nggak izin kan. Akhirnya kan kalau minta oke, kamu kalau mau riti nanti saya bagian apanya. Bagian di wilayah mana. Kalau memang ada koridor ya boleh, kalau enggak ya enggak.
Ya, tapi punya, kalau kita nanti sudah terus di bidang itu, ibu akan konsentrasi, ada kok, ada di dalam pengembangan keilmuan di situ. Maka, tapi sekarang sudah mulai muncul alternatif riset keilmuan itu. Nah, maka ada penelitian keunggulan perguruan tinggi itu sudah menghilangkan kasus-kasus yang dulu seperti iba bersaing. Unggulan perguruan tinggi itu nggak peduli jurusan apa, bidang sesuai pemerintah atau enggak. Yang penting berkaitan dengan visi perguruan tinggi, ya nggak ada masalah gitu. Dulu kan masih beda, itu harus cari segmen itu. Nah sekarang itu kalau riset perguruan tinggi kan desentralisasi, nah kampus dapat hak. Nah kalau begitu ya kita melakukan itu aja nggak apa-apa. Nah, contohnya saya bilang kemarin di terakhir itu, karena saya sudah menggandeng anak-anak informatika. Saya tak fokus di sini mas ya, manajemen keperawatan aja di rumah sakit. Nggak ada itu pemerintah ngasih dana itu. Tapi kalau itu proyeknya unggulan perguruan tinggi, ya pasti dikasih. Ada kan pasti. Nah, pokoknya kalau nggak basis masyarakat itu jarang dilirik. Ya, karena sekarang kan pemerintah kan juga kepingin riset kita kasih duit, harapan kami juga ada diri percepatan untuk program-program pemerintah itu, harapannya gitu. Nah, kalau dulu masih seneng nulis-nulis gitu kan, mencelat, oh nyari ini dulu, oh ini ada peluang, judulnya ini lagi, judulnya ini, judul itu macam-macam. Ya karena dapat pengen duit aja bu. Tapi lama-lama kan enggak, ya sudahlah, ini sudah masa lalu, sudah enggak usah. Gitu. Kita fokus kepada kelompok keilmuan. Kalau saya sih seperti itu, untuk menyarankan supaya nanti enggak fokus aja di bidang itu, nanti kolaborasi kuncinya terakhir itu. Oke, matur suwun Prof. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu di daring atau luring? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya untuk pembagian kelompok. Saya persilahkan Ibu Amel. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan besok karena kita ada presentasi untuk bahan ajar atau buku ajar, maka hari ini nanti kita akan bagi dulu untuk timnya. Nah di dalam rundown acara sebenarnya sudah disampaikan bahwa pendekatannya nanti adalah keilmuan, sehingga mungkin nanti kami mengharap Bapak Ibu bisa mendiskusikan siapa nanti dari tim di fakultas yang akan mempresentasikan buku ajar. Untuk yang pertama sesuai dengan jadwal dari Fakultas Keperawatan ya, besok yang jam 9 pagi nanti disusul oleh fakultas yang lainnya. Mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu bisa berhadir tepat waktu untuk kegiatan besok sehingga kita bisa on time jam 9 pagi di sini. Mungkin seperti itu. Sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan kembali Bapak Ibu? Oke, kalau tidak berarti saya kembalikan kepada Bu Ratna. Sebelum menutup, kami persilahkan Bapak Ibu yang belum mengambil snacknya di belakang bisa diambil. Untuk mengakhiri acara hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Aziz Alimun Hidayat atas banyak ilmunya yang diberikan kepada kami hari ini, dan kepada Bapak Ibu peserta hari ini, semoga besok kita bisa berhadir kembali di tempat ini.
Silakan Bapak Ibu men-scan presensi kegiatan kita hari ini.